sebagai seorang motovlogger sangat dilarang ya, dilarang keras untuk hitung-hitungan. Muscle up and run through barricades, yeah. Halo lur, welcome back to YouTube channel Kan Picture. Hari ini saya mau ngetes memory card. Apa aja yang mau dites ya, karena memory card yang saya gunakan ini 64 GB. 64 GB itu bisa menghasilkan berapa video sampai kondisi dia penuh ya. Dari awal saya on tadi sampai sekarang itu mungkin baru berjalan 5 menit. Jadi kita keliling-keliling gak jelas aja ya lur hari ini. Itu pengetesan yang pertama. Pengetesan yang kedua adalah mikrofon eksternalnya. Mikrofon eksternalnya dari bawaannya ini, bawaan dari kamera Brica Bipro 5AE Mark 3S ini, itu kalau suara aslinya, maksudnya tanpa diutak-atik, tanpa dimodifikasi, itu lebih cenderung ngepik, suaranya ngepik banget. Bahkan bisa kalau didengar di lewat speakernya atau lewat laptop PC, itu suaranya cempreng banget lur. Nah ini saya tes karena saya sedikit modifikasi. Pertama, mic yang untuk menangkap suaranya itu saya lapis dengan isolasi. Kalau nggak salah 1 atau 2 lapis isolasi. Nah setelah itu kan dirakit tuh, dirakit. Nah pada saat merakit itu kan dia punya body mikrofonnya itu kan ada kayak ram-raman gitu, bolong-bolong. Nah bagian yang bolong-bolongnya itu saya tutup lagi dengan isolasi. Jadi saya tutup merata. Setelah itu saya tutup lagi dengan busa. Karena ini mikrofon eksternalnya modelnya clip on. Jadi ada busanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wah banyak sekali. Pokoknya kita muter-muter sekalian ngetes. Yang ketiga adalah reposisi kamera. Karena awal saya pakai double tip di mount base nya. Jadi di base dasarnya itu saya pakai double tip. Karena kemarin saya ke Karangjati, ternyata double tipnya itu lepas. Jadi hanya sebelah yang nempel. Sekarang saya pakai mount base yang ada tali strapnya. Jadi saat ini posisi di tali, tapi kuat gitu loh, tali strapnya kuat sekali. Dan tadi juga sebelum berangkat juga saya sempat ngatur untuk kanan kirinya, atas bawahnya gitu.
Makanya itu pengetesan yang ketiga. Ini gimana ini hasil gambarnya, terlalu naik atau terlalu ke bawah, miring ke kanan atau miring ke kiri. Karena tadi saya memastikan kalau semuanya sudah oke gitu. Nanti sama-sama kita lihat hasilnya. Ini saya masuk area apa ya? Area pasar. Kalau lewat sini hati-hati ya lur, karena banyak orang nyebrang, banyak lalu lintas kendaraan mau parkir atau apa gitu. Pokoknya harus hati-hati kalau lewat area sini. Nah kayak gini-gini nih, jalan pelan, terus nanti begitu ngeliat toko yang dituju langsung berhenti mendadak. Nah kayak gitu-gitu yang harus kita waspadai kalau lewat area sini. Ini karena motovlog ngetes, jadi kita muter yang rutenya agak jauh. Kalian pengen tahu nanti bisa dapat berapa video. Nah kenapa saya bilang berapa video, karena kamera ini per 15 menit menyimpan video, tapi 15 menitnya masing-masing videonya itu tidak terpotong. Jadi kalau untuk durasinya berjalan seperti biasa, berjalan normal. Hanya pada saat mau dipindah dari kameranya itu per 15 menit gitu. Nah ini nanti memori 64 GB ini bisa dapat berapa video, karena yang saya gunakan saat ini 1080p dengan 30 fps, ISO nya 100, exposure-nya min 1. Ini jalan Ahmad Yani juga area-area rame, karena yang mau masuk ke kota, mau yang ke arah Nanggulan, Blauran lewat sini, yang dari arah Kopeng ya, dari arah Kopeng depan sana itu. Nah di area ini yang kita tahu adalah area dengan lampu merah paling lama. Tapi sebenarnya kalau ngelihat lalu lintasnya, kalau mau tahu bakal hijau atau enggaknya itu dilihat dari yang sisi sebelah kanan. Itu kalau sudah mulai berjalan biasanya gantiannya sini.
Berarti kalau yang area kiri ini jalan, berarti ini tadi habis hijau yang sebelah sini. Lampu merah sini ya masih mending sih, udah diatur ulang. Karena yang dulu itu hijaunya bareng, sini sama sana itu bareng. Jadi kalau sudah hijau tuh yang jalur tempat saya berada ini sama yang di depan sana itu, wah, tempuk malah jadinya crowded, jadinya macet. Persneling 1 tapi tidak pindah Persneling 2 atau 3. Kedengar tadi suaranya yang motor sebelah tadi ngerung, menandakan kalau persnelingnya terlalu rendah tapi berjalan dengan RPM agak tinggi. Kenapa saya tahu hal-hal seperti itu? Karena saya dulu STM-nya ngambil jurusan otomotif. Nah, karena saya dulu anak otomotif, jadi cukup mendengar aja sudah bisa tahu apa yang rusak, mana yang rusak, seperti itu, Lur. Nah, kita ambil lurus ya nanti ya. Kita lurus arah Kopeng. 3, 2, 1. Kalau berkendara pastikan helmnya dikancing ya, Lur. Karena beberapa hari yang lalu saya ada mendapat berita, bukan mendapat berita sih, tapi tahu ada berita di salah satu grup Facebook, ada kecelakaan dan pengendaranya itu meninggal, dan sempat tersebar fotonya itu tidak menggunakan helm. Berarti ada kemungkinan helm yang digunakannya terlepas, Lur. Nah, kenapa bisa lepas? Ya pastinya tidak diikat dengan baik. Pastikan helm itu diikat dengan baik, supaya kalau ada apa-apa di jalan bisa aman dan tidak cedera serius. Tadi pas nikung kayak agak gerinjel-gerinjel, kayak seperti gronjal-gronjal, entah itu
apa namanya, aspalnya atau apanya ya. Ini motovlog keberapa ya, saya lupa. Ini saya juga masih belajar ya lur. Jadi kalau ngomongnya masih berantakan ya mohon maaf. Kalau ngomongnya masih berantakan mohon maaf. Nah ini tadi perempatan Salib Putih. Orang-orang nyebutnya perempatan Salib Putih. Di depan ada, nah nggak tahu kelihatan nggak nih di kamera. Nah di depan ini ada putaran karena dulu waktu pas yang perempatan yang sana itu masih aktif lampu merahnya, itu sering banget terjadi kecelakaan, terutama yang bagian ngeblong yang dari arah belakang saya ini, itu sering banget ngeblong. Dan perempatan ini perempatan rawan sebenarnya, rawan sekali, makanya harus hati-hati. Kita ambil lajur kirinya aja. Nah di sana ada putar balik, di depan ini pun juga putar balik. Ini sebelah kanan saya anu ya, Taman Kota Salatiga. Yuk. Oh jemput temennya. Uduh, ternyata aspalnya nggak rata lur, kena gronjalan saya. Kecepatan saya saat ini 59 km per jam. Wow, 59 km per jam. Oh iya, karena ini tadi ngetes mikrofon eksternal ya, ini saya pakai helm full face dengan kaca terbuka. Nggak tahu ini ada suara angin masuk atau enggak, atau suara sekitarnya bagaimana. Sekarang saya mau ngetes dengan windshield tertutup ya. Nah saat ini windshield tertutup, jadi helm full face dengan windshield tertutup. Nah ini windshield tertutup ya lor. Kecepatan 59 masih sama kayak tadi. Ini posisi windshield tertutup. Bagaimana untuk suaranya? JLS sebutannya ini, jalur ini, atau Jalan Lingkar Selatan, disebutnya Jalan Lingkar, entah Jalan Lingkar Selatan atau Jalan Lingkar Salatiga, yang jelas JLS. Atau ada yang nyebut juga JB, Jalan Baru. Jalan Baru ini dibangun untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi di jalan sekitaran Kauman. Dari Kauman, Osamaliki gitu. Karena dulu truk besar, bis, kendaraan kecil, mobil, motor semua lewat situ. Nah untuk mengantisipasinya dibuatkanlah jalan
CLS ini atau JB ini. Itu sedikit informasi yang saya tahu. Nah itu di depan sebelah kiri itu kantor developernya perumahan waris Wangsa Arnevia Residence. Nah kita ambil lurus, demi keamanan kita ambil lajur kiri saja karena kita jalan santai kok lur. Oh ya, ini masih posisi windshield tertutup ya lur. Posisi windshield masih tertutup. Wah, Bapak Gojek mitra Gojek ngebut nih, mau kemana itu? Habis ngantar food atau gimana ya? Kok buru-buru sekali ngebut pak? Hati-hati pak. Oh ya lur, mungkin ada saran atau kritik tentang motovlog saya ini lur, nanti tulis aja di kolom komentar. Tulis aja di kolom komentar saya harus seperti apa, saya harus bagaimana, apa yang harus diperbaiki, nanti tulis aja di kolom komentar. Ayo. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga karena sudah mampir, sudah nonton, sudah nge-like juga, ngasih jempolnya. Ini perempatan Kecandran. Dulu sih sering banyak video-video yang di-share dari Dishub. Itu kan ada video ada kamera itu. Jadi di-share pengendara-pengendara yang nggak pakai helm atau apa gitu, biasanya di-share. Tapi kok ini akhir-akhir ini tidak ada kelihatan video yang di-share-nya. Silakan jalan hijau. Mogok mati mesinnya. Nah kita lurus ya lur, pokoknya kita jalan-jalan aja. Jalan-jalan gak ngabisin bensin bang. Iya namanya jalan-jalan ya pakai motor ya pasti ngabisin bensin. Tapi ini karena ada yang mau saya tes jadi ya tidak apa-apa lah. Tuh mumpung hijau saya nyanda. Sopo gue? Dari mana? Oh, ini senior saya nih lor, ini senior saya nih. Ya oke siap. Ketemu
sedulur Gojek, saya mitra juga, mitra Gojek juga mitra Grab. Ada suka dukanya juga sih jadi mitra ojol. Kalau suka dukanya mitra ojol ada di videonya Yos Motovlog. Mampir aja ke channelnya Yos Motovlog, itu ada suka dukanya. Dan Yos Motovlog pun juga rekan saya, mitra ojol juga. Jadi kalau mau tahu suka dukanya ya buka videonya Yos Motovlog, YouTube channelnya Yos Motovlog. Di subscribe juga, di like juga. Ini nggak tahu ya durasinya udah 1 jam belum ya, karena kalau dibagi per 15 menit kan 1 jam berarti sekitar 4 video. Satu video itu sekitar 1 gigaan. Ternyata mungkin bisa lebih nih ya kalau mau dipenuhin. Kalau mau dipenuhin sampai penuh memory cardnya kayaknya bisa lebih nih. Kita ambil kiri aja. Oke, kanan kosong. Sebenarnya nggak kosong sih, cuma aman lah, bisa lah kita ambil ancang-ancang belok. Mobil kecil begitu kena dipepet truk ketakutan. Sebenarnya mereka pun juga sopir-sopir truk itu sebenarnya sudah paham sih. Sopir truk, sopir bis itu sebenarnya sudah paham dengan dimensi yang dia bawa gitu loh. Misalnya panjangnya truk seberapa, panjangnya bis seberapa, lebarnya truk seberapa, lebarnya bis seberapa. Sebenarnya sopir itu udah paham, udah tahu. Nah itu bisa dilihat kan, ancang-ancangnya aja halus sekali gitu loh. Para sopir-sopir truk dan bis itu sudah pengalaman. Kalau dibandingkan dengan kita-kita yang pengemudi kendaraan kecil seperti motor atau mobil, kita nggak ada apa-apanya lur, nggak ada apa-apanya. Mereka lebih pengalaman. Dan tipikal-tipikal pengendara kendaraan untuk Indonesia ya khususnya, itu tipikalnya hanya bisa mengendarai, baik yang motor atau mobil itu hanya bisa mengendarai. Coba lihat, halus kan cara nyalipnya. Terus ancang-ancang mau mepetnya, mereka halus sekali gitu loh. Ya sebenarnya kalau untuk pengemudi kendaraan kecil, yang kecil kayak motor atau mobil pun bisa memiliki skill-skill bagus seperti itu, bisa. Cuma ya terkadang gimana ya, dengan pemikiran-pemikiran orang-orang, ada yang mau bisa mempunyai skill berkendara yang baik, tapi di satu sisi ada juga yang nggak mau gitu loh. Alah apa adanya, yang penting saya bisa bawa mobil, yang penting saya bisa bawa motor, begitu. Dan kalau bagi saya ya, saya pribadi, skill berkendara itu penting banget. Kenapa? Karena dengan skill yang baik, skill yang bagus, pada saat di jalan ada apa-apa gitu, atau kita mau menghindari sesuatu di jalan itu,
kita sangat tanggap, reaksinya cepat sekali, baik sekali gitu. Makanya skill-skill berkendara itu penting, kalau bagi saya penting. Nah ini lor, sebelah kiri saya ini Saloka. Saloka ini pusat taman hiburan terbesar, tapi belum buka ya kayaknya sih. Kayaknya belum buka ini karena masih pandemi. Gimana lur pandemi nih lur, COVID-19 lur, udah hampir mau 1 tahun coba. Aduh, kita biasanya bisa ngevlog kemana gitu, jadi mikir misal ke tujuan wisata mana gitu, misal begitu kita datang udah nyampe sana nggak buka. Ternyata masih tutup. Nah, kayak gitu kan, aduh kayaknya gimana gitu. Ini jalur provinsi, jalan provinsi. Loh. Yang satu keluar dari parkiran masjid, yang satunya keluar dari parkiran rumah makan Butoha. Cocok sekali. Nah ini. Nah itu lor, ya gimana ya, yang saya bilang tadi kan, tipikal berkendaranya ya seperti itu gitu. Yang penting saya bisa bawa, yang penting saya bisa nyetir kayak gitu. Tanpa mereka mau peduli, tanpa mereka mau peduli dengan sekitar. Tadi sih yang saya lihat main nyebrang aja, jadi nggak peduli kalau itu kendaraan besar yang lagi dihadapi, yang butuh jarak, butuh waktu, butuh momen untuk berhenti, untuk ngerem gitu. Ya semoga dengan vlog ini bisa membuka wawasan, bisa membuka pikiran tentang berkendara. Harapan saya sih begitu lor. Jadi motovlog saya ini bisa membawa dampak positif untuk sedulur semua gitu. Ini kira-kira belok sini bisa nggak ya? Saya jarang sekali sih. Langsung belok aja. Mumpung bisa. Ini Tuntang. Kita udah sampai Tuntang. Wow, berarti muternya kita jauh sekali ya lur. Dan rencananya ini nanti videonya saya hanya edit untuk musik sama pewarnaan gradingnya aja mungkin. Dan tidak ada yang saya potong, tidak ada yang saya crop. Jadi murni biarkan berjalan apa adanya. Durasinya lama pun nggak masalah, biarin aja. Toh saya juga ngupload juga ada wifi juga kok. Nah ini stasiun Tuntang plus 464 meter, artinya ketinggian daerah ini posisi stasiunnya itu tadi 464 meter dari permukaan laut atau MDPL. Ini sedulur tahu nggak kira-kira saya bakal finish di mana ini nanti? Saya bakal finish di mana? Ini kawasan apa ya? Kalau perempatan tadi sih namanya Daleman.
yang pas tikungan terus nanjak. Nah itu tadi itu daleman, daerah daleman. Ini windshield masih tertutup ya lur, windshieldnya masih tertutup ya. Semoga sih sesuai dengan ekspektasi saya, setidaknya udah nggak cempreng lagi kayak kemarin. Itu dari seri 1 sampai seri berapa ya, 4 apa 5 atau 6 gitu, itu masih murni bawaan, belum saya modif-modifin dikit gitu. Jadi masih asli mikrofon bawaannya, tampilan apa adanya. Nah mulai yang seri berikutnya itu mulai saya tutup dengan kain, terus saya tambahin kapas kayak gitu-gitu lur, sampai episode yang terakhir. Nah episode yang ini sudah modifikasi seperti awal video saya bilang tadi. Saya tutup dengan isolasi, terus masih ditambah dililit lagi isolasinya, dan terakhirnya busa. Telaga Resort, sebelah kanan saya ini Telaga Resort. Nah ini ke kiri Beringin, lurus Watu Agung Salatiga. Kita ambil lurus. Oke, aman. Oh iya ya, dulu ada gereja di sini. Untuk suaranya gimana ya? Ini sekarang windshieldnya saya buka. Windshieldnya saya buka, tapi visornya saya turunkan. Ini daerah ngendi ya? Glendang. Daerah Glendang. Ini kabupaten. Tadi kita start dari kota Salatiga, sekarang kabupaten. Tanpa disadari ya lur ya, kita ini sudah jalan di 3 lokasi berbeda loh lur. Percaya nggak? Kita sudah melewati 3 lokasi yang berbeda. Pertama, video yang pertama itu start dari Salatiga, dari kota Salatiga. Terus kita muter lewat Jalan Lingkar. Nah, Jalan Lingkar itu udah jalan provinsi. Udah provinsi Jawa Tengah. Lalu kita lewat sini, daerahnya juga udah daerah kabupaten. Jadi kota Salatiga, provinsi, dan Kabupaten Semarang. Wah, sekali jalan langsung 3 lokasi ya lur. Oh, sebagian sudah panen, sebagian belum padinya. Saya sedikit penasaran sih, pengen ke lokasi sawah gitu, terus ngikut panen gitu. Pengen tahu caranya untuk
apa namanya, gebyok, gebyok apa itu, yang ngerontokin padinya itu dari batangnya. Kan ada yang pakai alat juga, ada yang sederhana. Kalau saya sih lebih seneng yang sederhana ya, karena kalau sederhana ki kesannya ki kayaknya natural banget. Natural, aduh kayak apa wae natural. Kalau yang pakai alat gitu, yang buat ngerontokinnya pakai alat juga kayaknya kurang mantep kalau saya. Ini udah Watu Agung ya lur, udah Watu Agung Kabupaten Semarang. Nah, ini juga bentar lagi kita ngelewatin ikoniknya kabupaten. Jadi seperti apa ikoniknya kabupaten? Aduh. Nah ini yang di depan ini ikoniknya kabupaten. Nah, sebelah kanan nih, ini Watu Nganten, sebutannya Watu Nganten. Yang saya dengar sih ada dua katanya sih, batunya itu ada dua. Cuma yang satunya saya kurang tahu di sebelah mana. Itu ikoniknya kabupaten. Dan biasanya kalau sudah ada sebutan-sebutan seperti itu pasti ada legenda. Pasti saya yakin ada legenda yang berkisah atau bercerita tentang batu itu. Awal mulanya seperti apa, bagaimana bisa disebut dengan Batu Nganten. Nah kalau yang di Salatiga, yang di dekat rumah itu pohon penganten. Sebutannya juga nganten juga. Apakah ada hubungannya dengan yang di Salatiga itu yang pohon penganten atau enggak, atau gimana ya? Saya pengen sih nyari orang-orang tua ya, atau ya mungkin anak muda yang tahu dengan cerita-cerita legenda sekitar yang ada gitu. Karena saya hobi banget dengan cerita-cerita masa lalu. Waduh, masa lalu. Maksudnya cerita-cerita masa lalu tentang lokasinya, tentang kejadian-kejadian gitu. Jadi bukan masa lalu para kaum bucin yang nggak bisa move on, come on. Nah ini sebelah kiri Dusun Sokosewu, tapi kita nggak ke Sokosewu, kita langsung finish di rumah. Sekalian lihat hasil videonya ya, kalau oke langsung kita edit. Oh ya lur, kalau ada job untuk saya ngedit video atau mau diambilkan video pendek, company profile gitu, nanti hubungi saya aja di nomor WA. Nomor WA nya ada di akhir video, di outro nya kan nanti ada. Terus selain itu saya juga freelancernya di perumahan Waris Wangsa Arnevia Residence. Jadi kalau sedulur ada yang butuh rumah, mau beli perumahan, hubungi ke saya aja. Dan perumahan yang saya tawarkan ini punya selling point menarik loh lur. Karena apa? Semua tipe klaster yang ada itu ada bonus sunset view. Jadi setiap lokasinya rumahnya itu bisa ngelihat matahari terbenam.
Kalau masalah harga mulai dari 199 juta ya lur. Jadi kalau mau tanya-tanya atau mau ngecek lokasi, ada di WA, maksudnya hubungi ke WA aja. Nah ini udah Alaska Red. Ngapain berhenti? Nah berhenti terus mau belok lagi, cocok. Nah ya kan lur, ya kan lur. Baru aja tadi dibilangin tipikal pengendara, ya kan, hanya bisa bawa, hanya bisa ini, tapi skill berkendaranya aduh big zero, nol besar, nggak bagus kayak gitu tuh, no good. Nek karo temenku itu dibilangnya aduh nggak masuk kayak gini nih, ramasuk blur, ramasuk jari, ramasuk atau noin. Oke, seperti biasa langsung kita ambil kanan. Aduh ono truknya. Cuacanya kadang terik kadang anu ya, kadang terik kadang mendung. Tadi sebelum jalan, di posisi video yang pertama itu sempat saya riset kilometernya. Nah, yang saya lihat saat ini dari awal video sampai di lokasi sekarang ini itu 29,3 kilo. Bayangkan lur, kita ngobrol kita ngobrol apa saya ngobrol ya itu sudah sejauh 29 km lur. 29 km, luar biasa. Sebagai seorang motovlogger sangat dilarang ya, dilarang keras untuk hitung-hitungan. Karena seorang motovlogger harus bisa memberikan dampak positif, harus bisa menjadi contoh yang baik. Jadi jangan hitung-hitungan, waduh bensinku tekor, wah banku harus ganti ya, kayak gini gitu, ora masuk noin. Wow, Sultan ramai sekali, banyak yang beli apa? Kayak ada Om Denny itu tadi. Wow, mantap. Buang sampah sembarangan, cocok. Loh, saya kira mau belok kanan ini pickupnya, ternyata masih lurus. Nah, tadi udah lewat sini toh, berarti sekarang persiapan masuk jalur yang saya sukai. Kiai Haji Isom. Wes biar glender. Ini kan jalannya turun lur, jadi nggak saya gas ini, biarin aja, paling main rem aja. Ayo kalau mau marah oh. Orang ini satu arah kok, ke arah dalam.
Oh ya kan, jalan sendiri kan. Sebutannya apa ya, glender. Glender. Udah dari tadi ya gini aja RPM-nya. Oke lur, karena sudah mau sampai rumah, jadi saya ucapkan terima kasih sudah mau mampir di YouTube channel Gun Picture, sudah mau ikut jalan-jalan ngetesnya. Jadi kalau yang belum subscribe langsung subscribe aja. Kalau yang sudah subscribe terima kasih. Oke lur, terima kasih. Muscle up and run through barricades, yeah.